Kalau kamu nyari buku yang bisa bikin kamu senang, bisa bikin kamu tenang, bahkan bisa bikin kamu nangis, ini video yang tepat buat kamu. Nah, di video ini aku bakal rekomenin buku-buku sesuai dengan moodnya, jadi tonton video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Aku Tika, bisa juga dipanggil Sora. Di channel ini aku berbagi segala hal tentang buku, mulai dari review, unboxing, vlog, sampai menjawab pertanyaan. Nah, kalau teman-teman suka konten seputar buku atau mulai tertarik buat membaca, subscribe channel ini dan nyalain belnya biar teman-teman dapat notifikasi tiap kali aku post video baru. Nah, jadi di komunitas BookTube ID, komunitas para booktuber Indonesia, itu ada kegiatan bulanan namanya posting bareng. Nah, aku kepilih buat milih tema posting bareng bulan ini. Dan aku pilih Rainbow Book Tag. Nah, Rainbow Book Tag itu adalah book tag di mana kita merekomendasikan buku-buku sesuai dengan moodnya. Nah, mood ini dikaitkan sama 7 warna pelangi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai book tag-nya. Oke, yang pertama, Red, a book that makes you angry. Warna merah, buku yang bikin marah. Oke, buku yang bikin marah itu menurutku ini dia, Galatea. Ini buku dari Madeline Miller pertama yang aku baca. Ini tuh kecil banget, cuman segini doang, seukuran tangan. Dan ini cuma 20 halaman. Ini short story tentang Galatea. Jadi Galatea itu adalah seorang patung yang dibuat oleh Pygmalion dan dia dikaruniai kehidupan. Nah, terus dia jadi istrinya Pygmalion. Pygmalion itu berusaha untuk mengontrol Galatea, bahkan sampai dikurung di kamarnya, nggak boleh ketemu orang lain, nggak boleh beraktivitas. Pokoknya Galatea itu dibuat hanya untuk melayani Pygmalion. Nah, waktu aku baca afterword-nya, itu bikin aku makin marah. Soalnya di sini Madeline Miller jelasin kalau versi asli dari Galatea, yang versi Yunaninya, itu nunjukin kalau perempuan yang baik adalah perempuan yang melayani laki-laki. Nah, terus Madeline Miller juga jelasin kalau di versi aslinya, Galatea bahkan nggak punya nama. Dia cuma dirujuk sebagai The Woman. Nggak ada nama. Jadi Galatea itu di versi aslinya hanya diciptakan untuk memuaskan laki-laki, memuaskan Pygmalion. Sangat-sangat misoginis sih. Nah, di sini Madeline Miller menceritakan ulang kisah ini dari sudut pandang patung perempuan yang jadi manusia dan dikasih nama Galatea. Ini menunjukkan perjuangan perempuan untuk mendapatkan kebebasannya. Nah, buat teman-teman yang mau beli Galatea, aku masih ada beberapa stoknya di toko bukuku OJJ. Linknya ada di description box, tinggal klik aja Shopee-nya dan check out. Lanjut ke warna kedua, Orange, a book that gets you fired up. Warna oranye, buku yang bikin bersemangat. Nah, di sini aku ada 2. Buku yang pertama adalah Marie Kondo, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Ini pasti bikin fired up sih, bikin semangat. Soalnya pas selesai baca buku ini, nggak usah selesai deh, pasti langsung pengen beres-beres. Nah, jadi di sini itu dijelasin dulu kenapa sih rumah itu selalu berantakan, kenapa kalau dirapiin terus berantakan lagi. Nah, itu di sini dijelasin alasannya kenapa. Terus abis itu dijelasin juga strategi membereskan rumah. Jadi di sini buang sampai tuntas terlebih dahulu. Terus di sini juga ada tips beres-beres berdasarkan kategori. Jadi di sini ada baju, ada buku, dan barang-barang lainnya. Terus ada juga mencerahkan hidup dengan menyimpan secara apik. Cara menyimpan barang-barang yang kamu punya biar rapi dan gak berantakan. Di sini juga dijelasin manfaat yang bakal kamu dapat ketika rumah kamu rapi. Di sini contohnya ada meningkatkan kepercayaan diri, terus lebih bebas dari kekhawatiran, dan juga bisa merasa lebih bahagia. Nah, gimana nggak pengen beres-beres coba kalau dijelasin kayak gini? Nah, buku kedua yang bikin aku semangat itu adalah ini dia, autobiography. Nah, ini tuh bercerita tentang Tanner Scott. Jadi dia itu ngambil kelas menulis dan dia diharuskan untuk membuat satu buku untuk lulus dari kelas itu. Nah, untuk menulis buku, Tanner dimentori oleh Sebastian. Nah, Sebastian itu adalah penulis prodigy dan dia udah terkenal menulis beberapa buku. Nah, Tanner mulai suka sama Sebastian dan dia menuliskan perasaannya menjadi sebuah autobiografi.
Nah, di sini perasaan Tanner itu terbalas, tapi Sebastian adalah penganut agama Mormon, di mana gerejanya itu sangat melarang queerness. Dia bahkan denial kalau dia itu gay. Nah, buku ini itu mengingatkan kita untuk mengasihi sesama. That's it. Gak ada batasan, gak ada kecuali, gak ada tapi. Kasihilah sesamamu. Nah, aku bacain quotes yang paling aku suka dari autobiography. But surprisingly, the church does recognize a difference between same-sex attraction and what they call homosexual behavior. In essence, guys feeling attracted to other guys will look the other way. Guys kissing guys, bad. The funny part is that after these lines in the Sun that basically insist a gay Mormon put their nose down and be unhappy and unfulfilled their entire life in the name of God, most church statements also say that all people are equally beloved children and deserve to be treated with love and respect. They say that families should never ever exclude or be disrespectful to those who choose a different lifestyle, but to always remind those who choose differently of the eternal consequences of their choice. Lanjut ke halaman berikutnya. In summary, love and respect, but only if you're willing to live by their rules. And if not, then exclusion is the only answer. See what I mean? Clear as mud. Aku sangat merekomendasikan buku ini karena ini emang sebagus itu. Aku pernah review buku ini di Bookstagramku. Jadi kalau teman-teman mau lihat quote-quote yang lainnya yang lebih wah, cek aja review di Instagram, linknya ada di description box. Kalau teman-teman mau beli buku ini, aku masih ada beberapa stoknya di OJJ ya. Klik aja link Shopee di description box. Lanjut ke warna ketiga, yellow, a book that makes you want to sit in the sun and read. Warna kuning, buku yang bikin kamu mau baca di bawah sinar matahari. Ini mah gampang. Jawabannya adalah tada, nggak usah kaget lah ya, udah biasa aku omongin. Ini dia Heartstopper. Beda dengan buku-buku sebelumnya yang adalah novel atau short story yang isinya tulisan semua, Heartstopper ini adalah graphic novel yang isinya adalah gambar semua. Heartstopper ini bercerita tentang Charlie Spring, seorang gay yang bersekolah di sekolah khusus cowok. Nah, di kelas perwaliannya dia duduk dengan Nick Nelson. Mereka berteman dan seiring berjalannya waktu mereka semakin dekat dan Charlie mulai tumbuh rasa suka terhadap Nick. Tapi orang-orang bilang kalau Nick itu straight. Nah, tapi Nick mulai tumbuh rasa terhadap Charlie. Tapi dia bingung ini perasaan apa. Nah, di sini kita bakal ngeliat perkembangan hubungan Nick dan Charlie. Terus juga Nick yang sedang mengeksplorasi orientasi seksualnya. Terus kita juga bakal ketemu sama teman-teman Nick dan Charlie yang juga dari queer community. Ada Tara dan Darcy yang lesbian, ada Elle yang transgender, dan juga teman-teman lain yang supportive. Cerita Heartstopper itu ringan, tapi mengangkat isu yang penting juga, termasuk mental health. Selain itu, ilustrasinya juga gemes dan menenangkan banget, pokoknya bikin pengen santai aja gitu. Makanya ini buku yang cocok pas dibaca untuk piknik di tengah sinar matahari. Buku ini udah sering banget aku omongin karena aku sendiri adalah fans Alice Oseman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Heartstopper atau buku-buku Alice Oseman lainnya, teman-teman bisa nonton playlist Alice Oseman di sini. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin Heartstopper, teman-teman bisa hubungi aku di Instagram OJJ atau pre-order di Shopee, linknya ada di description box. Lanjut ke warna keempat, green, a book that makes you feel peaceful. Warna hijau, buku yang bikin kamu merasa tenang. Nah, aku bakal rekomenin buku yang juga warna hijau. Ini dia, The Things You Can See Only When You Slow Down, karya Hemingson. Ini adalah salah satu buku terbaik yang aku baca di tahun 2022. Ketika baca buku ini tuh rasanya kayak meditasi. Pelan, tenang, terus bener-bener damai gitu. Apalagi di sini itu ada ilustrasi-ilustrasinya dan ilustrasinya berwarna. Nah, selain ada ilustrasinya, margin buku ini tuh juga gede-gede banget. Jadi pas baca itu rasanya lega, nggak sumpek. Terus kalau mau dianotasi, mau dicoret-coret, itu juga enak karena banyak space buat nulis. Nah, di sini itu ada 8 chapter. Di sini ada chapter rest,
ada mindfulness, passion, relationship, love, life, the future, dan spirituality. Nah, di sini ada quote yang paling aku suka banget. Aku bacain. Love yourself, despite your imperfections. Do you not feel compassion for yourself as you struggle through life? You are so eager to help your friends, but you treat yourself so poorly. Stroke your heart once in a while and tell yourself, I love you. Ini ingetin aku buat yang diurusin jangan orang lain terus, pikirin diri sendiri juga gitu. Aku rekomenin satu lagi buku yang bikin tenang. Ini juga ditulis sama Haemin Sunim. Ini dia, Love for Imperfect Things. Ini juga ada ilustrasinya, berwarna juga, sama kayak The Things You Can See Only When You Slow Down. Dan format penulisannya juga sama, jadi setiap chapter diawali dengan essay, terus baru dilanjutkan dengan kutipan atau kata-kata bijak. Di sini juga ada 8 chapter, ada tentang self-care, family, empathy, relationships, courage, healing, enlightenment, dan acceptance. Nah, buat teman-teman yang juga terlalu keras sama diri sendiri, aku merekomendasikan buku-buku karya Haemin Sunim, The Things You Can See Only When You Slow Down, sama Love for Imperfect Things. Lanjut ke warna kelima, Blue, A Book That Breaks Your Heart. Biru, buku yang bikin kamu patah hati. Oke, aku bakal merekomendasikan ini dia, The Burning Maze, buku ketiga dari The Trials of Apollo. Teman-teman yang ada di fandom Raya Danvers pasti tahu kenapa aku pilih buku ini. Dan banyak juga dari kalian yang nggak lanjut baca serial The Trials of Apollo karena takut baca buku ini. Iya, jadi ada karakter yang mati. Terus aku nangis, dan bener-bener nangis gitu loh. Padahal aku jarang banget nangis gara-gara buku, tapi ini bikin aku berduka berhari-hari. Nah, jadi The Trials of Apollo ini bercerita tentang Dewa Apollo yang dihukum menjadi manusia. Nah, selama menjadi manusia, dia menjalani misi bersama Meg, karakter yang ini. Nah, misi mereka itu adalah untuk mencegah 3 kaisar Romawi jahat yang bangkit dari kematian untuk membangkitkan kembali kekaisaran mereka. Nah, ini udah pernah aku bikin video reviewnya, teman-teman bisa nonton reviewnya di sini. Lanjut ke warna ke-6, Indigo, A Book That Makes You Feel Pensive. Indigo, buku yang bikin kamu merenung. Aku cuma bisa jawab satu. Tada! Goodbye Things, karya Fumio Sasaki. Nah, buku ini adalah buku non-fiksi tentang hidup minimalis, jadi hidup dengan barang-barang yang benar-benar kita butuhkan aja. Jadi di buku ini itu dijelasin, kalau semakin banyak barang yang kita punya, semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan barang itu, buat merawat barang itu. Dan juga buat mikirin pendapat orang lain tentang barang itu. Lanjut ke warna terakhir, Violet, A Book That Makes You Uncomfortable. Violet, buku yang bikin kamu merasa nggak nyaman. Ini juga gampang jawabnya. Ini bukan buku, tapi adalah webcomic, yaitu Killing Stalking. Nah, Killing Stalking ini adalah manhwa bergenre psychological thriller yang terkenal dengan gore-nya dan bikin orang nggak nyaman. Nah, Killing Stalking itu bercerita tentang Yunbam yang terobsesi dengan cowok di kampusnya, yaitu Sangwoo. Dia terobsesi sampai ngestalk Sangwoo dan dapetin pintu rumahnya. Akhirnya dia berhasil masuk ke rumah Sangwoo, tapi apa yang dia lihat di rumah itu sama sekali tidak menggambarkan Sangwoo yang dia kenal. Nah, setelah kepergok oleh Sangwoo, Yunbam disekap di rumah itu dan segala macam kengerian dimulai. Aku udah pernah bikin review Killing Stalking, teman-teman bisa nonton reviewnya di sini. Nah, sampai video ini tayang, Killing Stalking adalah video yang paling banyak ditonton di channelku. Buat orang yang bilang ini BL, bukan, ini bukan BL, bukan boys love, bukan love, nggak ada love-nya. Ini adalah 2 orang yang bermasalah secara mental, terus ketemu, dan memandang satu sama lain sebagai sosok yang hilang dari hidupnya. Yunbam dari kecil nggak pernah mendapatkan kasih sayang, bahkan dia tidak mendapatkan perawatan yang baik. Bisa dilihat dari fisiknya, dia mengalami malnutrisi. Nah, Yunbam yang nggak pernah mendapatkan kasih sayang, ngelihat sedikit aja kebaikan dari Sangwoo, dia memandang itu sebagai bentuk kasih sayang. Nah, di sisi lain, masalahnya Sangwoo itu adalah dia memandang Yunbam sebagai sosok ibunya.
Kenapa ibunya? Baca aja nanti juga tahu, aku nggak mau spoiler karena ini ceritanya sangat-sangat kompleks. Oke, jadi ini dia semua buku yang aku rekomenin di video ini. Nah, kasih rekomendasi versi kamu di kolom komentar ya. Nah, aku bakal nge-tag Fania dan Kak Aryesi buat bikin Rainbow Book Tag versi kalian. Nah, teman-teman yang mau nungguin Rainbow Book Tag versi Fania dan Kak Aryesi bisa klik link di description box buat ke channel mereka ya. Nah, itu dia video buat hari ini. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka baca. Nah, kalau teman-teman suka video semacam ini, teman-teman bisa nonton 2 rekomendasi videoku, dan kita bakal ketemu lagi di video yang ini dan yang ini. Dadah!